Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabarnya? Bapak Ibu semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Selamat datang di tutorial pembuatan portal perpustakaan digital berbasis Google Sheets. Yang kita lakukan pertama kali adalah membuka Google melalui Google Chrome atau Mozilla Firefox atau melalui akses lainnya. Nah, setelah itu kita masuk dan kita lihat menu-menu yang ada di Google. Kita pilih draft. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini. Kita lihat bagian atas kiri itu folder baru, terus ke bawah itu ada lainnya. Nah, terus menyasar ke Google Sheets. Nah, setelah itu akan tampil halaman seperti ini. Akan tampil halaman seperti ini. Silakan nanti diketik judul halaman itu dengan selamat datang di perpustakaan, misalnya perpustakaan SMP 14 HST. Nah, kemudian di dalam beranda ini kan ini akan dijadikan beranda. Nah, untuk mengetik beranda dan tampilan layanan dari perpustakaan digital ini, itu kita klik halaman, maka akan tampil seperti ini. Kita ketik beranda dan klik selesai, maka akan tampil seperti ini. Ketikan beranda akan ada di sebelah kanan atas. Nah, setelah beranda itu mungkin ada kita tampilkan jenis layanan atau koleksi buku-buku atau koleksi dari perpustakaan. Nah, seperti itu. Maka dari setelah beranda kita ketik jenis koleksi dan selesai. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi tampilan yang mungkin sesuai dengan keinginan Bapak Ibu seperti ini. Selamat datang di perpustakaan digital itu di halaman beranda. Kemudian kalau kita klik yang program layanan itu akan berada di halaman kedua. Berikutnya, nanti jenis-jenis koleksi itu akan berada di halaman ketiga. Tadi kan kita mengetik halaman. Nah, dengan mengetik halaman, maka setelah kita ketik, kita selesai. Nah, maka akan tampil seperti ini. Gambaran seperti ini di bagian atas kanan. Nah, setelah ini, apa yang harus kita lakukan? Silakan Bapak Ibu berkreasi di halaman-halaman berikut, misalnya pada tampilan selamat datang di beranda, itu kita lengkapi dengan sambutan dari kepala sekolah, kepala SMP 14 HST. Nah, kemudian di sebelah kirinya itu ada gambar kanan. Tentunya kita memilih terlebih dahulu dari banyaknya konten yang pilihan konten yang ada di sebelah kanan, di sisi kanan. Nah, seperti ini. Ada yang 2 konten, ada yang 4 konten. Nah, silakan dipilih tergantung keperluan. Kemudian kita lanjutkan, seperti di perpustakaan konvensional, itu pengunjung itu akan selalu mengisi buku pengunjung dan tujuan dari kunjungan. Nah, begitu juga di perpustakaan digital itu kita letakkan juga buku pengunjung. Untuk ini kita gunakan Google Form. Jadi Google Form kita sematkan di sini. Kemudian rekapnya juga kita sematkan di sebelah kanannya. Nah, jadi untuk buku pengunjung kita lengkapi dengan siswa harus mengisi nama, kelas, kemudian keperluan, kemudian catatan kalau mungkin. Nah, catatan terkait dengan mengapa mereka ke perpustakaan atau apa yang mereka cari di sana, atau mencatat simpulan dari yang mereka baca. Nah, atau saran kritik boleh juga. Nah, kemudian di sebelah kanannya itu adalah rekap dari nama-nama siswa kita dan terlihat sangat lengkap. Di situ ada tanggal mereka masuk, kemudian
jam mereka masuk, nah kelas dan nama kelas dan tujuan mereka mengunjungi perpustakaan digital. Nah, dengan begitu kita akan bisa melihat keaktifan dari siswa-siswa kita untuk memanfaatkan perpustakaan digital ini. Nah, buku pengunjung ini akan bisa disetting untuk pemanfaatan akun Belajar ID. Mereka hanya bisa masuk dengan menggunakan akun Belajar ID mereka dengan menyeting pada saat kita share link share link dari buku pengunjung dengan orang-orang tertentu yang sudah dimasukkan email mereka atau akun mereka di sana. Nah, kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan melengkapi tampilan dari layanan perpustakaan digital di sekolah kita. Yang pertama tadi kan beranda, kemudian program layanan, koleksi sumber belajar. Kita perlu melengkapi koleksi sumber belajar. Ini jenis-jenisnya seperti ini. Ini sesuai dengan apa yang dipersyaratkan pada instrumen akreditasi di koleksi di komponen 1. Kemudian kalau kita lihat di komponen komponen 3 itu pelayanan perpustakaan. Nah, jadi koleksi, kemudian pelayanan perpustakaan. Nah, jadi untuk perpustakaan digital itu adalah pelengkap dari perpustakaan konvensional. Jadi tadi kita menyiapkan, kita lihat di sini ada buku cetak atau buku elektronik, kemudian juga jumlah buku referensi yang mungkin tidak ada di perpustakaan digital, di perpustakaan konvensional. Kemudian surat kabar online juga bisa tanpa batas kita lengkapi di sana, majalah, kemudian koleksi koleksi konten audiovisual atau yang lainnya, YouTube dan lainnya itu tanpa batas. Sedangkan di sini kan hanya 6 judul lebih. Untuk perpustakaan digital kita akan bisa melengkapi tanpa batas. Kemudian ada brosur, pamflet, labpad, dan poster dan lainnya. Nah, juga dan lain-lainnya dengan mudah kita lengkapi. Nah, cara untuk menyematkan link di perpustakaan digital kita itu adalah kita klik dulu, kita lihat di sebelah kanan itu ada menu-menu. Nah, seperti ini kalau kita lihat menu-menu yang seperti ini itu untuk melengkapi melengkapi link atau nama-nama dari buku-buku elektronik yang kita sajikan di perpustakaan digital ini. Kita ketik kotak teks. Nah, kotak teks atau seperti ini dulu, kita siapkan kotak teksnya atau kita ke Google dulu. Nah, kita Google, kemudian kita cari di kolom pencarian, misalnya buku elektronik IPA kelas 8. Kemudian kita copy link tersebut, kita copy, kemudian kita kembali ke sini. Kita kembali ke kolom yang sudah disiapkan dan kita klik link. Setelah kita klik link, maka akan ada tampilan seperti ini. Kita paste di sini link yang tadi, kemudian kita ketik di atasnya itu ada kolom, di atasnya di sini kita ketik buku IPA, buku elektronik IPA kelas 8. Nah, seperti ini. Kita ketik seperti ini dan terapkan. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini. Kalau setelah kita sorot ternyata ada tulisan seperti ini, kemudian ada tanda garis di bawahnya, ada bergaris di bawahnya, dan ada tanda tangan. Itu berarti sudah terlink dengan koleksi yang kita letakkan tadi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, untuk meletakkan koleksi-koleksi berupa YouTube, itu sangat mudah. Sangat mudah. Kita lihat lagi menu yang di sini, menu di sebelah kanan, di samping kanan, itu kita klik YouTube. Kita klik YouTube, kemudian
kita klik di pencarian, misalnya listrik statis, nah akan banyak variasi-variasi atau konten-konten yang berbeda dari listrik statis. Maka kita klik ini, maka akan langsung terpasang di perpustakaan digital. Nah, demikian Bapak Ibu, begitu mudahnya layanan yang diberikan oleh aplikasi Google Sheet yang kita modifikasi untuk kita gunakan untuk perpustakaan digital di sekolah kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.